Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar cerita horor dimanapun Anda berada. Di cerita horor kali ini saya akan menceritakan cerita horor tentang misteri kampung terlarang. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama subscribe dulu channel ini biar bisa berkembang. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kampung terlarang yang dijauhi oleh penduduk setempat. Kabarnya, kampung tersebut menyimpan misteri kelam yang menakutkan. Seorang pemuda bernama Rizal yang penuh dengan rasa penasaran memutuskan untuk menyelidiki kampung terlarang itu. Pada malam yang gelap, Rizal mengambil langkah berani ke dalam kegelapan hutan yang menyelimuti kampung terlarang. Suasana sepi dan hening hanya dipecahkan oleh desiran angin dan hewan-hewan malam yang bersahutan. Semakin mendalam ia menjelajahi kampung itu, semakin kuat terasa aura misteriusnya. Tiba-tiba, Rizal melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Hatinya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahunya membawanya lebih jauh. Saat ia mendekati sebuah rumah tua yang tampak terabaikan, pintu itu dengan sendirinya terbuka. Di dalam, Rizal menemukan ruangan yang dipenuhi dengan bau anyir dan suasana yang suram. Di pojok ruangan terdapat selembar foto tua yang menggambarkan wajah-wajah yang tak dikenal. Namun terasa begitu menakutkan. Suara langkah kaki yang tidak terlihat mulai terdengar di koridor-koridor gelap, membuat bulu kuduk Rizal merinding. Selangkah demi selangkah, Rizal mengikuti suara itu hingga mencapai ruangan tersembunyi di dalam kampung tersebut. Di sana, ia menemukan buku catatan kuno yang mengungkapkan kisah kelam masa lalu kampung. Konon, beberapa dekade yang lalu, kampung ini menjadi tempat penyelenggaraan ritual mistis yang melibatkan pengorbanan manusia. Ketika Rizal terpaku membaca catatan itu, bayangan-bayangan di sekitarnya mulai muncul dan membentuk entitas gelap yang mengejutkan. Dengan nafas tersengal, Rizal berusaha melarikan diri. Namun koridor-koridor kampung itu seperti labirin yang tak berujung. Entitas gelap semakin mendekat dan Rizal merasakan sentuhan dingin yang membuatnya membeku. Saat yang penuh ketakutan itu, Rizal terbangun di tempat yang sama di mana ia memulai petualangannya. Apakah itu mimpi atau kenyataan? Rizal tak dapat membedakannya. Hingga kini, desa terlarang itu tetap menjadi misteri yang menghantui pikiran Rizal. Dan kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dengan bisikan-bisikan mencekam di antara penduduk desa sekitarnya. Rizal terus merenung di atas tempat tidurnya, mencoba memahami segala yang dialaminya. Pagi hari datang, namun bayangan kampung terlarang masih melingkupi pikirannya. Kegelapan yang terasa nyata di dalam mimpi terasa begitu menyatu dengan kenyataan. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Rizal kembali memasuki hutan menuju kampung terlarang pada malam berikutnya. Hati dan pikirannya berkecamuk, tetapi dorongan penasaran melampaui rasa takutnya. Di tengah hutan yang sunyi, ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak terlalu jelas, seperti panggilan dari masa lalu yang berusaha merayunya. Ketika Rizal memasuki kampung itu lagi, suasana berbeda dari sebelumnya. Kini, bayangan-bayangan yang menakutkan sepertinya mengamati dengan lebih intens. Rizal mencoba mengabaikan perasaan ketidaknyamanannya dan melanjutkan penelusurannya. Dalam perjalanan,
ia menemui seorang tua yang menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan dan penyesalan. Tua itu, yang dikenal sebagai Pak Jaya, menjelaskan bahwa kampung terlarang ini merupakan tempat yang digunakan untuk ritual mistis dalam upaya mencari keabadian. Pak Jaya menceritakan kisah tragis tentang keluarganya yang terlibat dalam ritual tersebut, membayar harga yang mahal demi ambisi manusiawi yang tak terpuaskan. Seiring berjalannya waktu, entitas gelap yang diciptakan oleh ritual itu terus menghantui kampung, menuntut lebih banyak korban. Rizal terguncang mendengar cerita itu. Namun keputusannya untuk mengakhiri kutukan kampung itu tidak tergoyahkan. Dengan bantuan Pak Jaya, mereka mencari cara untuk menghadapi entitas gelap dan mengakhiri keberadaannya. Malam itu, di tengah ritual yang penuh dengan mantra dan keberanian, mereka berhasil mengungkap kebenaran dan membebaskan kampung dari kutukan yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Namun, harga yang dibayar oleh Rizal dan Pak Jaya tidak dapat diabaikan, karena keduanya meninggalkan kampung itu dengan bekas luka, fisik maupun mental. Kampung terlarang pun, setelah kebebasannya, dibiarkan menjadi reruntuhan bersejarah yang tetap menjadi peringatan akan ambisi manusia yang bisa membawa bencana. Cerita misteri kampung terlarang tersebut tersebar luas di kalangan penduduk desa, dan bayangan kampung itu kini lebih dikenal sebagai cerita peringatan akan ketidakbijaksanaan manusia dalam merayakan keinginan gelap mereka.